Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya dalam kesempatan yang mulia ini di pagi yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini untuk menyampaikan beberapa materi. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan tema yang sesuai dengan request, ya, permintaan daripada pengurus masjid, yaitu tentang pentingnya umat Islam mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini ketika melihat tema tersebut, saya merasa sangat penting untuk mengangkat tema ini, dan saya merasa bahagia karena pada zaman ini tidak dapat dipungkiri bahwa kita ini banyak menghabiskan waktu di depan handphone, di depan sosial media atau penggunaan lainnya menggunakan handphone. Ada sebuah ibarat atau seorang ulama mengatakan menjalas janas. Jadi orang yang duduk dengan sesuatu atau orang yang duduk dengan seseorang, maka dia akan terpengaruh dengan orang tersebut. Ya, dia akan terpengaruh dengan orang tersebut. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita duduk dengan sebuah handphone yang sering kita pegang, ini apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, itu pasti secara tidak langsung, secara tidak sadar bisa mempengaruhi kepribadian kita, psikologis kita. Nah, oleh karena itu di sini saya akan membahas tentang pentingnya umat Islam mempelajari sejarah baginda Nabi agar apa yang kita baca, apa yang kita lihat ini bisa menjadi acuan buat kita, teladan buat kita. Nah, syukur-syukur apa yang menjadi teladan bagi kita itu adalah sosok yang memang jadi suri teladan, pantas dijadikan untuk jadi suri teladan buat kita, contoh yang baik buat kita. Nah, di sini saya ambil dari beberapa referensi, terutama dari kitab Fiqh Sirah kalangan Sayyid Muhammad Sa'id Ramdan Al-Houthi, Syria. Beliau menyebutkan ada lima kepentingan atau 5 manfaat kita mempelajari sirah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum itu di sini kita bisa lihat bahwa mempelajari sirah baginda Nabi Muhammad SAW berguna sebagai nutrisi bagi hati dan sumber keceriaan bagi jiwa serta penyejuk bagi mata. Bahkan Sayyidina Hasan bin Thabit itu mengatakan qad khuliqta kama tasya. Jadi Sayyidina Hasan bin Thabit ini seorang penyair baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau sering membuat syair-syair untuk baginda Nabi, dan baginda Nabi senang dibuatkan syair oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. Suatu ketika
beliau membuat syair bahwa beliau tidak pernah melihat ada seorang yang seindah dengan rupa baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau mengatakan, lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Jadi yang lebih bagus dari engkau wahai baginda Nabi itu saya nggak pernah melihat. Nah, baginda Nabi itu baik secara zahir maupun dari fisik atau perilaku beliau itu indah semuanya, indah semuanya. Makanya dari sejarah beliau semuanya itu insya Allah bisa menjadi penyejuk bagi mata buat kita yang melihat atau mempelajari sejarah beliau. Bahkan hal itu merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala dan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kehidupan baginda Nabi Muhammad adalah syarat merupakan kehidupan dengan mobilitas tinggi, ketekunan, kesabaran, keuletan, penuh harapan, jauh dari pesimisme dalam mewujudkan ubudiyah atau penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa referensi, di mana referensi ini yang berkaitan dengan kitab-kitab sejarah, baik yang salaf maupun khalaf, baik yang ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama kontemporer yang ada sekarang ini. Jadi ada kitab sejarah yang memang fokus kepada matan hadisnya, kemudian dibahas melalui sanad dan matannya. Kemudian ada juga yang membahas kitab sejarah melalui yang ditinjau atau pembahasannya ini sesuai dengan kajian tasawufnya. Ada juga yang saya jadikan referensi ini yaitu berkaitan dengan fikihnya. Jadi fikih sirah, ya, sejarah yang ditinjau kajiannya melalui fikihnya nanti. Jadi ada beberapa kejadian yang dialami oleh baginda Nabi dengan para sahabatnya, nanti diambil kesimpulan dari situ, dilihat, ditinjau dari segi fikihnya. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa ketika kita mempelajari sejarah ini, kita menjadi kenal dengan sosok baginda Nabi. Dan syarat untuk kita mencintai seseorang itu, kita mesti kenal dulu, setidaknya sosoknya dulu, sosoknya, kepribadiannya. Nah, bagaimana kita bisa mengenal sosok atau kepribadian baginda Nabi Muhammad sebelum kita mempelajari sejarah tersebut? Maka penting bagi kita untuk mempelajari sejarah tersebut, sejarah khususnya sejarah baginda Nabi, dilihat dari perjuangan beliau, keuletan beliau, perjuangan menyampaikan agama Islam, baik ketika fase dakwah beliau ketika di Mekah maupun di Madinah. Nah, nanti ada fase-fasenya. Insya Allah di lain kesempatan, insya Allah kita akan bahas tentang fase dakwah beliau baik di Mekah maupun di Madinah. Nah, di sini setidaknya ada lima pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah, yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang kita pelajari bukan hanya tanggal ataupun nama dari seseorang, yang lebih substansial daripada itu adalah tujuan kita mempelajari sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi di sini disebutkan ahammiyatu sirah an-nabawiyah fi fahmil Islam. Pentingnya mempelajari seperjalanan hidup atau sejarah baginda Nabi untuk memahami keislaman. Di sini yang pertama,
fahmu syakhsiyatir rasulin nabawiyyati min khilali hayatihi wa dhurufihi allati 'asha fiha lita'akkud min annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun mujarradun abqariyun sammat abqariyatuhu fi qaumih bal huwa rasulun uhiya ilaihi. Yang pertama, memahami kepribadian Rasulullah SAW melalui perjalanan hidup beliau. Hal ini penting. Kenapa? Karena tidak saja memperkenalkan Rasulullah baik dari tanggal lahirnya ataupun dari segi namanya saja, bukan hanya itu. Bukan hanya dipandang dari dilihat dari bahwa beliau ini adalah sosok yang terpandang di tengah kaumnya, tapi juga mengetahui baginda Nabi Muhammad SAW adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang dilegitimasi dengan wahyu yang turun langsung dari kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sirah Nabi Muhammad SAW sendiri memang sudah merupakan bukti kebenaran nubuah dan kerasulan beliau. Jadi dari kita mempelajari sirah baginda Nabi, kita tahu bahwa Nabi itu memang Nabi adalah sosok baginda, sosok Nabi dan Rasul yang memang menjadi utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ini dengan mengetahui kisah hidup Rasulullah SAW, seorang akan menemukan sosok teladan yang luhur dalam segala aspek kehidupan, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Dari bangun tidur kita dicontohkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ada pikiran duniawi di benak kita. Nah, itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada beberapa dampak buruk ketika kita langsung memikirkan urusan duniawi ketika bangun tidur. Nah, itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini jadi sosok teladan Nabi Muhammad itu menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan kita. Di Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian fi Rasulillah, di situ menggunakan fi. Artinya apa? Dalam segala kehidupan baginda Nabi Muhammad, baik dari hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Ya, hal-hal sepele ketika kita masuk kamar mandi, masuk WC, itu pun diajarkan oleh baginda Nabi. Ya, hal-hal sepele. Makanya di sini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dasar yang paling penting dalam menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka syarat untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala fattabi'uni. Ikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan syarat. Makanya di sini dikatakan menjadi syarat ibadah juga, ya. Baik dalam ucapan, perbuatan dan segala lingkup kehidupan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW saat perang Ahzab dalam hal kesabaran, keteguhan hati, kesiagaan dan perjuangannya, serta tetap menanti jalan keluar dari Nabi Muhammad SAW. Langsung ketiga, di sini beliau mengatakan, Syekh Said Ramdhan Al-Buti, ayyajidal insanu fi dirasati siratihi ma yu'inu ala fahmi kitabillah. Jadi untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW itu bisa membantu dalam memahami kitabullah. Ya, sebagaimana saya katakan tadi. Jadi yang saya jadikan referensi kitab fikih sirah itu, di sini
kita bukan hanya mempelajari fikih sirah, tapi dari intisari perjalanan baginda Nabi, bagaimana para ulama itu menyimpulkan sebuah hukum. Nah, di sini dikatakan bahwa perjalanan hidup Nabi itu bisa memudahkan kita untuk memahami kitabullah Al-Quran, dan juga maksud daripada kitabullah. Kenapa? Karena kehidupan baginda Nabi itu merupakan pengalaman nyata terhadap Al-Quran. Ketika Sayyidatuna Aisyah itu ditanya bagaimana akhlak Nabi, dia menjawab kana khuluquhul Quran. Ya, jadi baginda Nabi itu akhlaknya itu adalah Al-Quran. Ama taqra'ul Quran qaulullah azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu memuji baginda Nabi secara khusus, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu menggunakan lam taukid di situ. Lam taukid di situ untuk penekanan bahwa baginda Nabi itu benar-benar mempunyai akhlak yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Makanya akhlak beliau itu menjadi acuan buat kita, bagaimana kita meniru beliau, bagaimana cara memahami kitabullah melalui perilaku beliau. Nah, yang dimaksud dengan akhlak di sini, dari kalimat akhlak di sini, khuluqin azim, adalah pengalaman agama beliau. Beliau telah mengerjakan petunjuk Al-Quran dengan sempurna dalam hal perintah dan larangan serta adab-adab Al-Quran. Jadi walaupun derajat beliau di sisi Allah itu luar biasa tinggi, tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa beliau ini adalah seorang hamba yang menunjukkan bahwa ibadahnya ini sempurna. Kalau baginda Nabi saja yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah itu bisa sempurna ibadahnya, maka alangkah baiknya buat kita yang merupakan hamba yang fakir atau membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang jauh derajatnya daripada derajatnya baginda Nabi, untuk meniru, setidaknya meniru hal-hal kecil dari beliau. Ya. Kemudian yang keempat, ayyajtami'a ladal muslim min dirasati siratihi akbar qadrin min as-saqafah wal ma'arif al-islamiyah as-sahihah, sawa'un ma yata'allaqu bil aqidah aw al ahkam wal akhlaq. Mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW itu bisa memudahkan memahami Islam dengan baik dalam aspek akidah, ibadah dan akhlak. Dan sejarah telah mencatat bahwa beliau memulai dakwah dengan tauhid. Jadi beliau dalam sejarah itu dikatakan pertama kali beliau mengajarkan kepada umat muslim secara sir atau secara sembunyi-sembunyi itu, yang pertama kali diajarkan oleh beliau adalah tauhid. Ya, tauhid, bagaimana mengesahkan Allah. Makanya ayat-ayat yang turun di Mekah itu rata-rata bukan ayat-ayat yang berkaitan dengan syariah, tapi yang berkaitan dengan tauhid. Ya, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang akan mampu melihat potret teladan yang lengkap dalam ajaran Islam, baik dalam persoalan akidah, hukum maupun akhlak. Ketiga komponen itu sudah pasti ada dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, yang paling penting ini adalah yang kelima. Ini merupakan pelajaran penting bagi setiap sosok dai yang ingin tampil. Ya. Syarat menjadi dai itu dia mesti mempelajari dulu sosok baginda Nabi Muhammad SAW, karena visi misinya mesti disamakan dengan visi misi baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa?
apa yang dia dakwahkan, apa yang dia serukan. Yang dia serukan mestinya sama dengan apa yang diserukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin berbeda, nggak mungkin berbeda. Nah, di sini makanya teladan bagi para dai dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai juru dakwah di tengah-tengah umatnya. Rasulullah merupakan dai paling berhasil sepanjang sejarah, dan itu dibuktikan dengan bahwa pengikut beliau ini alhamdulillah sampai sekarang itu masih ada. Ya, dan mudah-mudahan kita sebagai umat Islam itu dianggap sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita layak menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada sebuah kitab yang membahas tentang khosais ummah Muhammadiyah. Khosais ummah Muhammadiyah itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, yang keistimewaan ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum baginda Nabi. Ya, contohnya kita ketika sholat atau beribadah itu boleh selain di masjid, boleh di rumah misalnya. Ketika ada hal mendesak itu boleh kita sholat di rumah misalnya. Nah, berbeda dengan umat sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Umat sebelum baginda Nabi itu mesti sholat di masjid atau di tempat ibadah khusus yang memang dijadikan untuk ibadah. Ya, makanya Nabi bersabda itu, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi bagi kita itu, bagi umat Nabi Muhammad itu dijadikan apa? Masjidan. Boleh dijadikan untuk sujud, tempat sujud atau ibadah. Wa tahura, dan itu semuanya suci. Ya, kecuali ada beberapa tempat yang memang sudah di garis bawahi tidak boleh dipakai untuk sembahyang ataupun untuk bersuci. Makanya pengetahuan tentang sosok baginda Nabi dan juga visi misi baginda Nabi dalam berdakwah itu penting untuk dipelajari, khususnya untuk para dai. Nah, di sini sirah Nabi Muhammad SAW menggariskan manhaj atau metodologi dalam berdakwah di atas basirah atau ilmu. Dan seorang dai sejati adalah orang yang menguasai petunjuk, langkah dan sejarah hidup beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah, inilah jalan agamaku. Ad'u ila Allahi ala basiratin wa ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Dan di sini dikatakan orang-orang yang mengikutiku itu bisa dikatakan seorang dai. Jadi seorang dai itu mesti mengikuti metodologi atau manhaj yang sudah memang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Syekh Mustafa As-Sibai menyusun kitab sejarah Nabi Muhammad SAW yang menguraikan poin-poin pelajaran yang bisa dijadikan contoh bagi para juru dakwah dalam kitab yang berjudul Sirah An-Nabawiyah Durus wal Ibar. Jadi ini kitab khusus untuk dai, artinya kita boleh mempelajarinya biar kita tahu bagaimana metode yang diajarkan oleh baginda Nabi ketika berdakwah. Ya, ketika berdakwah banyak sebenarnya yang kitab-kitab yang mengajarkan tentang bagaimana dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi di sini saya sebutkan hanya satu kitab, yaitu Syekh Mustafa As-Sibai. Nah, sebagai penutup, bahwa Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungkan kebahagiaan dunia dan akhirat
pada ittiba kepada beliau. Orang yang mengikuti beliau insya Allah bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan orang yang tidak mau mengikuti jejak beliau maka akan mendapatkan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Juga Ibnu Qayyim mengklasifikasi sikap manusia terhadap sejarah hidup Nabi Muhammad SAW menjadi 3 golongan. Ada yang pertama mustakfir namanya, orang yang banyak tahu. Kemudian ada lagi mukil. Mukil itu orang yang nggak peduli, Dan yang terakhir adalah mahrum, orang yang jauh darinya. Artinya orang yang mustakfir banyak tahu tentang sejarah. Ada lagi yang mukil, kesehariannya itu diisi dengan nonton yang apa aja, macam-macam. Baik sejarah maupun di luar sejarah, baik yang bagus maupun yang kurang bagus, dia nggak peduli. Ya. Dan yang terakhir, ini naudzubillah, Ibnu Qayyim mengatakan ada yang mahrum, yaitu jauh darinya. Artinya dia memang sama sekali nggak mau mempelajari agama atau bahkan tidak mau mempelajari sejarah baginda Nabi. Ya, nah Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak lagi berkenan terhadap hamba itu, atau Allah itu udah menunjukkan kemurkaannya terhadap hamba itu, adalah ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Allah menjadikan kesibukannya, segala aktivitasnya itu terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini masuk golongan yang ketiga, yaitu mahrum. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari golongan-golongan yang tersebut, yaitu mahrum. 3 jenis manusia yang disebutkan Ibnu Qayyim ini otomatis menjadi realita yang ada di tengah umat. Makanya beliau berdoa, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keimanan yang tidak akan lepas, nikmat yang tidak pernah habis, dan menyertai Nabi Muhammad SAW di surga khuld yang kekal yang paling tinggi. Amin amin ya rabbal alamin.